Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan melanjutkan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 460 bertepatan dengan bab ke 2216. Jika di depan keluarga seperti ini, aset dan kekuatan keluarga Yi bahkan tidak layak disebut. Jika saat ini identitas telah dibocorkan, tidak tahu akan ada badai semacam apa yang terjadi. Dalam situasi ini, Yi Chen benar-benar tidak berani mengatakan isi hatinya kepada si Curan. Ia merasa setidaknya ia harus mengetahui alasan kematian orang tuanya dulu, membedakan musuh dan teman keluarga Yi, membedakan musuh dan teman keluarga Yi, mencari tahu apakah keluarga Rothschild memiliki dendam yang mendalam dengan dirinya. Securan tidak tahu apa yang dipikirkan suami di sebelahnya saat ini. Sambil memakan buah, dia berkata, "Suamiku, jika aku bisa memenangkan proyek ini, kamu tidak perlu begitu stres lagi." Ican berkata dengan serius, "Aku sendiri memang tidak memiliki banyak tekanan. Aku masih sangat mudah mencari uang sekarang. Jadi kamu juga tidak perlu banyak tekanan. Jika proyek ini terlalu melelahkan, kamu bisa tidak pergi menawarkannya. Mempersiapkan sketsa saja sudah begitu melelahkan. Jika memenangkannya, sepertinya akan lebih melelahkan." Si Curan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, sedikit lebih lelah. Tidak boleh karena terlalu lelah dan menolak penawaran setiap kali. Jika perusahaan dapat dikembangkan, maka aku bisa membagi pekerjaanku. Aku bisa lebih fokus menjadi pengatur. Dengan begitu sebenarnya tidak akan begitu melelahkan. Yang melelahkan adalah bekerja sendiri, harus menjadi bos sekaligus menjadi karyawan." Yichen mengangguk setuju. Benar, yang paling ditakutkan adalah harus menjadi dua peran sekaligus. Securan tersenyum dan berkata, "Sudahlah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan terus menggambar di sini. Kamu istirahat saja di kamar." Ijan menjawab, "Ya sudah, kamu sibuk dulu. Aku tidak mengganggumu. Ingat, panggil aku jika ada apa-apa." Pada saat yang sama, Qin Geng sedang bersemangat menelepon orang yang ingin diundang Yichen. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kenalan lama dan teman lamanya, jadi mereka sangat mudah dihubungi. Jadi dia menelpon satu persatu, memberitahu mereka. Semuanya merasa sangat bersemangat. Yichen hanya pernah memberikan obat sekali saja. Pada saat itu semua orang menerima bantuannya dan mendapatkan obat ajaib di mata mereka. Kali ini Yichen ingin memberikan obat lagi, dan mereka secara alami penuh dengan kegembiraan. Li Tailai dari Haizhou mendengar bahwa Yichen ingin mentraktirnya. Ia segera meminta Zhao Zhao, teman Yichen pada saat di panti asuhan, untuk mengantarkannya ke kota Jinling malam ini juga. Li Tailai juga memiliki banyak properti di kota Jinling, jadi dia berencana menginap di kota Jinling semalaman agar tidak menunda jadwal besok jika terjadi keadaan darurat. Alasan utama mengapa dia sangat menghargai kesempatan ini karena kesempatan ini sangat langka baginya. Satu-satunya orang yang belum menerima pemberitahuan Qin Geng adalah Wang Dongsu dari grup Dihau. Bukan karena Qin Geng melupakannya, tapi karena Qin Geng tidak memiliki nomor kontak Wang Dongsu. Sebelum Yichen mengambil alih grup Dihau, Wang Dongsu adalah wakil ketua grup Dihau. Dia bukan putri emas dari keluarga manapun, juga bukan keturunan keluarga kaya yang berkuasa. Dia benar-benar adalah wanita karir yang sangat cakap, yang melangkah sendiri selangkah demi selangkah. Jadi dia biasanya juga tidak begitu bergaul dengan masyarakat kelas atas di kota Jinling. Meskipun dia mengenal Chen Jekai, Wang Zhenggang, Qin Geng, Williang, dan Song Wanting, dia tidak pernah begitu akrab dengan mereka. Dan orang-orang seperti Chen Jekai dan Wang Zhenggang telah membentuk lingkaran kecil untuk mengikuti Yi Chen. Orang-orang di lingkaran kecil ini semuanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yi Chen, dan
mengetahui kemampuan Yi Chen. Jadi mereka menganggap Yi Chen sebagai panutan yang memperlakukannya dengan hormat. Jadi Qin Geng menelepon Yi Chen berkata dengan hormat, "Mas Tri, aku telah menghubungi semuanya. Semuanya tidak masalah dengan waktunya. Namun hanya Wang Dongsu saja. Dia memang selalu begitu rendah hati. Aku tidak memiliki nomor kontaknya. Apakah kamu bisa memberikan nomor kontaknya kepadaku?" Yi Chen menghela. Yi Chen berkata, "Lupakan saja. Aku akan menelponnya langsung." Setelah menutup telepon Ginggeng, Yi Chen menelepon Wang Dongsu. Segera setelah telepon terhubung, Wang Dongsu langsung bertanya dengan hormat, "Ketua, ada perintah apa?" Yi Chen mengernyit. Biasanya Wang Dongsu memanggilnya Tuan Muda secara pribadi. Sekarang sudah jam pulang kerja. Kenapa dirinya masih memanggilnya ketua? Apakah dia sedang berhalangan untuk berbicara? Memikirkan ini, Yi Chen juga berkata dengan sangat sopan, "Wakil Ketua Dong, aku ingin bertanya, apakah kamu memiliki waktu besok malam? Aku ada sebuah perjamuan, ingin mengundangmu untuk mengikutinya." Wang Dongsu ragu sejenak, meminta maaf. "Ketua, maaf sekali, aku belum bisa memastikan. Bisakah aku memberitahumu besok?" Yi Chen bingung dan bertanya, "Wakil Ketua Wang, apakah kamu menemui sesuatu?" Wang Dongsu berkata dengan sedikit tidak natural, "Tidak Ketua, aku kedatangan tamu di rumah." Jadi Yi Chen tersenyum dan berkata, "Baik, besok baru hubungi aku lagi. Jika kamu tidak bisa juga tidak apa. Kita bisa membuat janji di lain waktu." Di rumah sakit umum, unit rawat inap. Sebagai rumah sakit umum terbaik di kota Jinling dan bahkan di seluruh provinsi, setiap saat selalu penuh dengan orang. Tidak peduli unit apapun, tidak ada tempat tidur yang kosong. Tidak hanya banyak orang yang tinggal di sini, tetapi banyak pasien juga mengantri di rumah untuk menunggu tempat tidur mereka dirawat di rumah sakit. Di unit perawatan intensif nefrologi, ada seorang pria koma terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang penuh dengan infusan. Dia berusia sekitar 50 tahun. Di samping ranjangnya duduk seorang wanita parubaya seusianya, kelihatannya sangat mirip dengan Wang Dongsu. Bagian luar ruang perawatan intensif ada ruang tamu kecil dan tempat istirahat keluarga, karena ini adalah ruang inap yang terbaik. Tata letak ruangannya sangat mirip dengan suite hotel. Saat ini seorang pria dan wanita yang muda berdiri di ruang tamu. Wanita itu adalah Wang Dongsu, wakil ketua grup di Hau, dan di depannya adalah seorang pria kulit putih berambut pirang dengan hidung yang sedikit bengkok. Segera setelah Wang Dongsu menutup telepon Yi Chen, pria dengan hidung bengkok berbicara pada Wang Dongsu dengan bahasa Mandarin yang tidak terlalu fasih. Ia tersenyum dan berkata, "Dongsu, aku rasa penyakit paman tidak bisa ditunda terlalu lama. Hukum Tiongkok juga melarang keras penjualan organ. Sekarang tidak seorang pun kecuali aku yang dapat menemukan pasangan yang cocok untuk paman." Wang Dongsu memandangnya dan memohon dengan getir, "Walter, aku mau lihat dari hubungan teman sekolah kita dulu. Bantu aku untuk dapatkan sumber ginjal itu. Berapapun harganya, aku akan memberikan 2 kali lipat. Yang lebih itu anggap saja untuk biaya rujukan untukmu. Bagaimana?" Pria bernama Walter mencibir, "Dongsu, apa kamu berpikir aku begitu bekerja keras hanya untuk mendapat keuntungan uang darimu?" Kemudian ia melanjutkan lagi, "Dongsu, sebenarnya aku sudah sangat menyukaimu sejak sekolah. Namun pada saat itu aku masih tidak mandiri secara finansial, juga tidak mengambil alih perusahaan keluarga. Keluargaku tidak mengizinkanku untuk mencari wanita asing, jadi aku tidak berani mengejarmu di bawah pengawasan mereka." Berbicara sampai di sini dia tertawa terbahak-bahak dan penuh kemenangan. "Hahaha, tapi sekarang aku sudah menikah dan dikirim ke Tiongkok untuk mengambil alih bisnis di Tiongkok. Mereka sudah tidak dapat mengendalikanku lagi. Lagi pula keluargaku bertekad untuk mengambil alih pasar Tiongkok kali ini. Aku mungkin harus tinggal selama puluhan tahun ke atas di Tiongkok." Wang Dongsu merenyit bertanya padanya, "Walter, apa yang ingin kamu katakan?" Walter memegang dadanya berpura-pura sakit hati. Ia berkata dengan tulus, "Dongsu, jika aku mendapatkan dirimu akan seberapa, jika aku tidak mendapatkan dirimu, akan seberapa kesepian aku selama 10 tahun ini." Wang Dongsu berkata dengan dingin, "Walter, kita semua adalah teman sekolah dulu. Tolong hargai satu sama lain." Walter tersenyum sembrono. Ia berkata, "Maaf, aku adalah orang yang suka berbicara apa adanya."
Dongsu, selama kamu bersedia meninggalkan grup di Hau dan bergabung dengan perusahaanku menjadi wakil ketua dan kekasihku, aku akan langsung memerintah orang mengirimkan ginjal menggunakan jet pribadiku. Jika kamu menyetujuinya hari ini, maka besok paman sudah bisa mendapatkan sebuah ginjal baru. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak tahu malu. Wang Dongsu menggertaknya berkata dengan marah. Walter, apa bedanya kamu dengan perampok pada saat kebakaran? Dan kamu sudah menikah dan memiliki anak. Apakah kamu layak memperlakukan ini terhadap istri dan anakmu? Walter menajamkan sudut bibirnya, berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang sepertiku, pernikahan hanyalah untuk memenuhi misi keluarga saja. Keluarga memintaku menikahi siapa, maka aku menikahi siapa. Selama aku menikahi wanita yang mereka inginkan, maka mereka tidak akan mengganggu kehidupanku lagi. Kemudian dia tersenyum acuh tak acuh. Mengenai anak itu lebih tidak perlu dipermasalahkan. Mereka masih kecil. Ketika mereka sudah tumbuh dewasa, mereka akan menyadari bahwa uang lebih penting dari apapun. Ketika saatnya tiba, mereka juga akan menoleransi apa yang aku lakukan. Begitu kata-kata ini dilontarkan, dia langsung melanjutkan lagi. Oh ya, jika kamu menjadi kekasihku, kamu juga harus melahirkan seorang anak untukku. Karena aku adalah orang tidak suka menggunakan alat pengaman biasanya. Lagi pula, aku juga selalu menginginkan anak blasteran. Namun sayangnya, tradisi keluargaku menuntut garis keturunan murni. Benar-benar merepotkan sekali. Berbicara sampai di sini, Walter tertawa dan berkata dengan penuh kemenangan. Tapi jika dia adalah anak haram, tidak akan mendapat warisan keluarga. Mereka hanya bisa menurut dan tidak mempermasalahkan terlalu banyak. Wang Dongsu meraung dengan marah. Walter, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi binatang yang begitu tidak tahu malu. Walter tertawa dan berkata, Come on Dongsu, kita semua adalah orang dewasa. Bukankah rasa malu hanyalah omong kosong? Lihat orang-orang yang membicarakan kebijakan setiap harinya. Siapa yang bukan pelacur dan perampok? Jika kamu mengikutiku bekerja di perusahaanku, menggunakan pengalaman dan informasi yang kamu ketahui dari grup DHU untuk membantuku menguasai pasar di Tiongkok, maka aku akan memberikan gaji 2 kali lipat dari grup DHU untukmu. Kemudian akan memberikan bonus 5 juta yuan setiap tahunnya. Dengan begitu, penghasilan tahunanmu adalah 10 hingga 20 juta yuan. Jika kamu bisa secara diam-diam memberikanku informasi dalam grup Dihau agar aku bisa menelan grup Dihau dengan harga kurang dari 50 miliar yuan, maka aku akan memberimu 100 juta yuan sekaligus, bahkan ada yang lebih baik. Kelak, ruangan kantor kita hanya dibatasi oleh sebuah dinding. Kemudian kita bisa membuat pintu rahasia di antara dua ruangan itu yang ditutup dengan sebuah lemari. Dengan begitu kita bisa berjalan ke ruangan masing-masing tanpa ada yang tahu. Dengan begitu aku bisa menyelinap ke ruanganmu kapan saja selama jam kerja dan menghabiskan waktu bersama denganmu melakukan banyak hal indah. Tidakkah kamu tergoda? Bang Rosu memundurkan satu langkahnya berjalan mengelilingi Walter ke arah pintu. Kemudian ia membuka pintu dan berkata dengan marah, Walter, aku tidak ingin melihatmu. Tolong cepat keluar dari sini. Walter mencibir, Dongsu, kamu menyuruhku pergi. Aku bisa pergi kapanpun. Tapi ayahmu sepertinya tidak bisa bertahan terlalu lama. Jadi aku menyarankanmu untuk mempertimbangkanku lagi. Wang Dongsu mengertak, aku tidak akan memikirkannya. Jangan bermimpi di sini. Cepat pergi atau aku akan melapor polisi sekarang. Walter merentangkan tangannya, memejamkan sudut bibirnya, dan berkata, Oke, oke, jangan terlalu bersemangat. Walaupun kondisi ayahmu sangat serius, namun kamu seharusnya masih memiliki waktu sebulan untuk memikirkannya. Aku akan terus berada di kota Jinling akhir-akhir ini. Jika kamu sudah memastikannya, bisa menghubungiku kapan saja. Usai berbicara, dia merapikan kerah jasnya dan mengedipkan mata pada Wang Dongsu. Ia tersenyum dan berkata, Sayang, kalau begitu aku pergi dulu. Wang Dongsu menyaksikan kepergiannya. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah, air matanya langsung mengalir. 2 tahun lalu, ayah Wang Dongsu menderita nefritis parah. Karena dia memiliki darah RH negatif, sulit untuk menemukan sumber ginjal yang cocok. Pada saat itu, Wang Dongsu telah mencocokkan miliknya sendiri, namun itu tidak cocok. Kemudian itu juga karena dia beruntung. Keluarganya menemukan kecocokan di sisa tenaganya
di Asia Tenggara. Pihak lain juga bersedia mendonorkannya dengan syarat biaya. Selanjutnya, Wang Dongsu menghabiskan 1 juta yuan untuk menyelesaikan masalah ginjal ayahnya. Awalnya berpikir setelah menemukan sumber ginjal, selama dia merawatnya dengan baik, dia akan dapat memperpanjang siklus hidup ayahnya setidaknya selama 20 hingga 30 tahun. Namun, ia bahkan tidak pernah menyangka hanya dalam waktu 2 tahun saja penolakan parah terjadi pada ginjal transplantasi ayahnya dan fungsi ginjalnya menurun drastis. Ketika tahun baru masih terlihat baik, namun setelah tahun baru ia dirawat di rumah sakit karena gagal ginjal. Dokter tidak dapat menemukan penyebab gagal ginjal dan jenis gagal ginjal ini benar-benar irreversible. Satu-satunya cara adalah menemukan sumber ginjal baru dan melakukan transplantasi lain sesegera mungkin. Dengan tergesa-gesa Wang Dongsu menaikkan harganya menjadi 5 juta. Tetapi bahkan jika uangnya tinggi, dia masih tidak dapat menemukan sumber ginjal yang cocok dalam waktu singkat. Walter, teman sekelas Wang Dongsu, ketika bersekolah di luar negeri, entah dari mana ia mengetahui hal ini, dia sangat antusias untuk membantunya menghubungi sumber ginjal dari pasar gelap di Amerika Serikat. Kedatangan Walter hari ini adalah untuk memberitahu Wang Dongsu bahwa sumber ginjal telah ditemukan. Dia adalah pria yang sangat muda dan kuat sebagai pendonor. Namun sebelum Wang Dongsu bahagia akan hal ini, Walter langsung mengungkapkan serangkaian syarat yang berlebihan. Memikirkan hal ini, Wang Dongsu sangat tertekan. Dia juga tahu bahwa hampir tidak mungkin menemukan sumber ginjal yang cocok dalam waktu singkat itu. Tiba-tiba ia teringat dengan adegan ketika dia menghadiri pesta ulang tahun Song Wanting. Yi Chen mengeluarkan pil permajaan pada saat itu dan dibeli oleh Li Tailai dengan harga setinggi langit 2 miliar. Dikatakan bahwa pil itu tidak hanya menyembuhkan semua penyakit tetapi juga mengubah pembusukan menjadi keajaiban. Sangat disayangkan, harga 2 miliar ini tidak mampu dikeluarkan Wang Dongsu. Meskipun penghasilannya tidak rendah, namun dia hanyalah pekerja senior saja. Total kekayaan bersihnya kurang dari 100 juta. Bagaimana dia bisa berharap mampu membeli pil 2 miliar yuan? Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur. Tetapi sepertinya di bab ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.